Shalom Bapak saudara-saudari yang ada di rumah. Shalom. Kami mengundang dengan kasih Kristus, kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita membawa pujian dan penyembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah online GPDI Betani Pekanbaru. Bela nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu melukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku
Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada hari ini Minggu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan mengatakan Happy Sunday. Kita bersyukur pada pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu sehat, kita juga sehat karena itu adalah anugerah Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan kita syukuri pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh kita mau beribadah menyenangkan hati Tuhan. Di momen ibadah pada pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu diberkati pujian tadi yang sudah kita sama-sama dengar. Tapi izinkan saya menyampaikan pengumuman juga bahwa ibadah di gedung sudah berlangsung beberapa saat. Mungkin sudah berjalan 2 bulan lebih. Dan bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan hadir, silakan hadir. Jangan khawatir, namun tetap mengacu pada norma protokol kesehatan. Pakai masker, di sini kita siapkan semua norma-norma protokol kesehatan. Dan kita menanti kehadiran Bapak Ibu untuk dapat bertemu dalam momentum ibadah dalam gedung. Biar pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, siapkan hatimu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita ibadah pada pagi hari ini, biar nuansa ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengambil sumber lain yang tidak dari cerita tentang Lazarus dan orang kaya, tetapi kita masuk dalam Injil Yohanes pasal 4, di mana oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema percakapan dengan perempuan Samaria. Kita akan baca mulai ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata perempuan itu kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini kami kembali diperkenankan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu memberkati kami, menjadi rema menuntun perjalanan hidup iman kami, mengiringi Tuhan seumur hidup kami. Tuhan berkati kami semua, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Oleh kemampuan-Mu saja yang memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dikatakan dalam pada suatu hari Yesus harus melintasi daerah Samaria dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea. Sampailah di satu tempat kota yang bernama Sikar, dan Yesus beristirahat duduk di pinggir perigi sumur Yakub. Ya. Sumur Yakub kita tahu, Yakub adalah bapak leluhur bangsa Yahudi. Sumur ini digali oleh Yakub dan menjadi peninggalan bagi orang-orang Yahudi sudah turun temurun. Ketika Yesus beristirahat di sumur Yakub ini, bertemulah dengan seorang perempuan atau wanita Samaria yang datang hendak menimba air. Pada hari itu jam menunjukkan kira-kira pukul 12 siang. Kita tahu bahwa di tanah Kanaan, Yerusalem, Samaria, Galilea sekitarnya adalah wilayah padang gurun, berbukit-bukit yang cukup panas di siang hari. Mengapa wanita ini mengambil air justru di jam 12 yang panas? Matahari pada jam 12 itu adalah panas yang paling puncak, apalagi di gurun pasir. Ternyata ada sesuatu di balik daripada kehidupan daripada wanita ini. Ketika berjumpa, Yesus langsung meminta, berikan aku air minum. Wanita Samaria ini terheran-heran. Masakan engkau seorang pria Yahudi
meminta air kepada wanita Samaria? Karena kehidupan normal pada waktu itu antara orang Yahudi tulen dengan Samaria tidak bergaul baik. Di ayat 10 di sana Yesus katakan, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air minum." Dari percakapan ini Yesus berlanjut sampai di ayat 14 di sana dikatakan, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Mendengar tawaran Yesus inilah, maka wanita Samaria yang kita baca sebagai ayat awal kita, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air itu." Siapa yang tidak tergiur? Jangankan wanita ini, saya pun tergiur untuk meminta. Karena klasifikasi, spesifikasi daripada air yang Tuhan tawarkan, sesungguhnya ini adalah karunia Allah. Dalam simbolis air kehidupan yang Yesus tawarkan, kalau barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, tidak akan haus lagi, bahkan akan menjadi mata air yang memancar terus-menerus dari dalam hidup orang yang menerima air kehidupan itu. Ketika wanita itu minta dari Tuhan Yesus, "Berikan aku air itu," dalam pikirannya, supaya aku tidak usah lagi datang ke sini mengambil air untuk keperluanku. Karena tiap hari mungkin dia datang mengambil air pada pukul 12, di mana waktu ini tidak ada seorang pun datang mengambil air, karena dia tidak mau penampilan dia di khalayak ramai diketahui orang, sehingga dia secara sembunyi-sembunyi di jam yang orang tidak mengambil air minum, dia datang mengambil minum. Tapi tidak terduga, tidak disangka-sangka hari itu bertemu dengan pria Yahudi tulen, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sejenak waktu Yesus mendengar permintaan wanita ini, tidak serta-merta Yesus katakan, "Nah, ini airnya kuberikan." Nah, Yesus katakan di ayat yang ke-16, "Pergilah, panggillah suamimu datang ke sini." Ketika wanita ini mendengar perintah Yesus, "Pergilah, jemputlah suami, bawalah ke sini." Seketika dia terdiam, karena dia tahu dia nggak punya suami. Jadi apa sih yang harus ku jawab? Aku nggak punya suami. Sekarang pria yang tinggal sama saya itu bukan suamiku. Tetapi dia langsung mengatakan, "Aku tidak punya suami." Awalnya dia mau menutupi, "Aku tidak punya suami." Mungkin dia pikir, nggak usahlah bawa jemput suamiku. Tetapi karena dia sungguh-sungguh jujur mengatakan, "Aku tidak punya suami," sebab sekarang yang keenam, suami yang keenam itu adalah suami orang lain, maka Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Halo. Rupanya Yesus tidak langsung serta-merta memberikan kepada dia air yang dia minta. Tetapi Yesus masuk ke dalam persoalan hidup wanita ini. Karena kegemaran wanita ini adalah hidup dari satu pria dengan pria yang lain, sampai sudah 5 pria menjadi suami dia, dan sekarang pun adalah suami yang ke-6. Ini kegemarannya berpoligami. Mungkin ada wanita-wanita lain yang tersakiti oleh karena suami-suami mereka terampasi oleh wanita ini. Zaman sekarang kita sebut dia sebagai pelakor. Dia punya beban hidup sedemikian berat, rasa malu, rasa tidak ingin ketemu dengan orang-orang yang akan mencibir dia, mencemooh dia, sehingga dia datang mengambil air di pukul 12 siang yang dia duga tidak ada orang. Tapi tidak disangka pada hari itu dia bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat manusia, yang datang ke atas dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia,
dan menawarkan air kehidupan, yaitu karunia Allah, keselamatan bagi siapapun yang mau. Wanita ini mendengar tawaran itu, dia langsung minta. Tetapi Yesus tidak serta-merta memberi dan meminta supaya wanita itu menghadirkan suaminya. Wanita itu menjawab dengan jujur. Menjawab dengan jujur. Ketika Tuhan Yesus berkata, tepat katamu karena engkau tidak mempunyai suami, terperanjaklah wanita ini. Sehingga wanita itu teringat, oh, bagi kami orang Yahudi, orang Samaria, tahu bahwa seorang nabi itu adalah seorang pria. Makanya di ayat yang ke-19 kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Sesungguhnya dia bukan nabi, Yesus bukan nabi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang Maha Tinggi. Bahkan di ayat sebelumnya, di dalam pasal 2 ayat 25 di sana dikatakan, dia tidak membutuhkan kesaksian manusia untuk menerangkan siapa manusia, karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia Tuhan, dia yang menciptakan kita, dia tahu bagaimana kondisi kita. Itu sebabnya Yesus langsung masuk ke dalam persoalan pribadi daripada wanita ini. Karena Yesus bertemu dengan wanita ini, pertemuan inilah yang menjadikan satu perubahan yang signifikan bagi wanita ini. Wanita ini gambaran daripada gerejanya, Anda dan saya. Menginginkan karunia Allah, menginginkan yang rohani, tetapi tidak bersedia melepaskan atau masih mempunyai satu kekuatan yang menggenggam untuk tetap mencengkeram hal-hal yang bersifat bertolak belakang dengan karunia Allah. Sama wanita ini seperti kita gereja juga, selalu menginginkan hal yang rohani, tetapi pada saat yang bersamaan kita enggan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak bersifat, yang bersifat duniawi. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-4, di sana Paulus katakan begini ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 4. Di sana dikatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Kita mau mengenakan baju baru, tapi yang lama kotor tidak mau kita tanggalkan. Saya teringat kepada kisah anak bungsu yang meninggalkan orang tuanya. Ketika dia tahu dalam kondisi susah, dia sadar bahwa dia susah di perantauan, semua harta dan teman semua sudah hilang. Dia mengambil satu keputusan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ketika sampai bertemu dengan orang tuanya menyuruh pesuruh-pesuruh, asisten-asisten rumah tangga untuk mengambilkan jubah baru, untuk disematkan, dipakaikan kepada anak bungsu yang pulang dengan pakaian yang kotor, compang-camping. Saya yakin, pastilah anak bungsu ini selain membuka baju yang sudah koyak, compang-camping, bau, kotor, dia pasti membersihkan dirinya dulu, baru dipakaikan, disematkan baju yang baru. Firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang kita tadi sudah baca, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, dalam tubuh kita ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Kenapa berat? Karena kita mau pakai baju yang baru, tetapi yang lama tidak kita tanggalkan. Ini membutuhkan satu keputusan kita, Bapak Ibu. Saya percaya apa yang diperagakan oleh anak bungsu itu, selain daripada dia membuka baju yang kotor dan compang-camping, dia terlebih dahulu membersihkan diri, baru kepada dia disematkan, dikenakan baju baru. Kita pun harus begitu. Kalau kita mau hal yang baru, kita harus bersedia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan yang lama, yang bersifat dosa. Dari mana mulainya? Contoh wanita ini, dari keterbukaannya mengatakan, aku tidak punya suami. Oleh sebab itu, tema kita pada pagi hari ini berjudul keterbukaan adalah awal pemulihan. Kita perlu terbuka. Kita perlu terbuka untuk mengawali pemulihan kita.
Kalau kita tetap terus menyembunyikan sesuatu, nggak ada untungnya. Beban menjadi beban kita terus, nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Kita pikul beban itu, datang ke gereja ingin mendapatkan yang bersifat rohani, tapi beban dosa itu tetap kita tanggung. Kita yang berat. Beban itu berat. Tapi mari kita responi apa firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo dengan firman yang berbunyi demikian. Di dalam Amsal pasal 28 ayat 13 di sana dikatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan akan menyayangi orang yang bersedia mengakui dan meninggalkannya. Kita lihat nanti bahwa wanita ini, dia mengakui aku tidak punya suami, dan lihat pemulihan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Saya teringat kepada persaudaraan saudara bersaudara Yakub satu keluarga, di mana anak-anak Yakub suatu hari karena kelaparan di tanah Palestina berangkat ke Mesir untuk membeli makanan. Ketika kepada mereka diperhadapkan satu kesalahan dengan ketemunya cawan minuman daripada Yusuf yang ada di dalam karung daripada saudara bungsu Benyamin, maka Yehuda berkata demikian di dalam Kejadian pasal 44 ayat yang ke-16 di sana dita. Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Ya, kalau roh Allah mengingatkan kita untuk kita tahu itu salah, untuk kita harus mengaku dengan jujur, seperti Yehuda. Kalau Yehuda mengatakan apa yang harus kami simpan lagi, sudah nyata terbuka bahwa piala minuman itu ternyata ada di karung daripada Benyamin. Sehingga dia katakan, apalagi yang akan kami katakan kepada Tuanku, kepada Yusuf? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak Tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Akibat daripada keterbukaan ini, akhirnya kalau kita membaca kisah kehidupan daripada anak-anak Yakub ini, terjadilah reuni yang mesra dan akrab. Dan akhirnya mereka dipersatukan kembali. Firaun pun akhirnya tahu bahwa keluarga daripada Yusuf datang dari negeri asalnya. Dan akhirnya Firaun memberikan satu kemurahan untuk menjemput papa mereka, yaitu Yakub, menuju ke Mesir. Bapaknya Yakub yang sudah tua, yang awalnya mendengar anaknya, yang anaknya disandera sehingga dia sudah rasanya tidak mau hidup lagi, tapi akibatnya apa? Dia dipulihkan, semangatnya timbul lagi untuk dalam masa tua bersedia menuju ke Mesir. Akibat daripada yaitu keterbukaan, pengakuan daripada Yehuda, terjadilah reuni, terjadilah persatuan yang mesra, dan terjadilah unity yang mesra, dan menimbulkan semangat yang menyala-nyala bagi Yakub untuk menuju ke Mesir. Halo Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua punya masalah demi masalah dalam setiap hidup umat manusia yang menjadi beban kita. Tapi tahukah Anda bagaimana beban itu mau dilepaskan? Pagi hari ini ketika wanita ini tidak terduga bisa bertemu dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia, dia mengambil sikap untuk berani terbuka. Karena keterbukaan dia inilah menjadi awal pemulihan. Bagaimana Anda dengan saya? Kita harus punya satu sikap menyadari. Jangan lama-lama. Jangan terlalu lama. Jangan sampai kita sering datang ke gereja, mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tuhan katakan, jikalau engkau tahu.
Pertanyaan ini ditujukan kepada wanita Samaria ini di dalam pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Jikalau engkau tahu karunia Allah, sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Apakah kita mau sering pertanyaan Tuhan itu ditujukan kepada kita jikalau engkau tahu? Kita tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita datang beribadah mau mencari Tuhan, kita diminta punya sikap untuk terbuka. Ketika kita terbuka, inilah awal pemulihan. Lihat wanita ini. Sama seperti anak bungsu. Dia menyadari keadaannya, dia tidak mau berlama-lama hidup dalam kesengsaraan. Dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak makanan, lebih baiklah aku pulang. Dia sadar, dia ambil satu tindakan melangkah untuk kembali kepada Bapaknya. Dalam perjumpaan dengan Bapaknya, dia dipulihkan. Bukan hanya dapat baju baru, dapat cincin baru, dapat sepatu baru. Artinya perjalanan hidupnya dipulihkan. Lihat wanita ini. Wanita ini berkata di ayat selanjutnya, kita akan baca di dalam pasal 4 ayat yang ke-25, di sana dikatakan begini, ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus menjawab di ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Halo, ketika dia menyadari akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, suatu perubahan terjadi. Saya percaya ketika Yesus menatap wajah dia, melihat wanita itu, dari pancaran mata Yesus, wanita ini menyadari untuk dia berani terbuka, aku tidak punya suami. Teringat saya tatapan pandangan mata antara Yesus dengan Petrus ketika di gedung pengadilan, di mana Petrus sudah 3 kali menyangkal Yesus, mengatakan aku tidak kenal dia. Waktu Yesus memandang dia, terjadilah pertemuan tatapan wajah mata Yesus dengan mata Petrus. Disitulah terjadi titik balik daripada Petrus. Dia keluar dari gedung pengadilan, dia menangis sejadi-jadinya. Itulah turning point bagi kehidupan Petrus. Kita setiap pribadi membutuhkan turning point, titik balik, untuk meninggalkan yang lama, berani terbuka untuk meraih pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, keterbukaan adalah awal pemulihan. Lihat wanita ini, setelah dia jujur mengatakan, dia dipulihkan bertemu dengan Sang Juru Selamat. Akulah yang berkata-kata dengan engkau, Sang Juru Selamat. Dia kembali ke kota, tidak dengan rasa takut, tidak dengan rasa malu. Dia ke kota dan katakan, hai orang-orang Samaria, mari ke sini dengarkan kataku. Aku bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang apa yang telah kulakukan. Mungkinkah dia Kristus? Ketika dia bersaksi demikian, orang-orang Samaria satu kota datang untuk bertemu dengan Yesus. Dan mereka meminta kepada Yesus. Di ayat selanjutnya kita baca begini. Ketika orang-orang Samaria, ayat 40, itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Anda mau hidup Anda bermanfaat bagi orang lain? Halo, diawali dengan keterbukaan untuk Anda menerima pemulihan. Anda dipulihkan, buah-buah pemulihan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bagi Anda dan saya, pasti merindukan hal itu, bukan? Oleh sebab itu, putuskan, ambil satu sikap untuk berani terbuka kepada Allah dan kepada manusia. Sama seperti anak bungsu, ketika dia bertemu dengan bapaknya, dia katakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Kenapa dikatakan surga? Karena surga tempat Allah berdiam. Artinya dia berani berkata, aku telah berdosa kepada Allah dan kepada manusia. Berani terbuka kepada Allah dan berani terbuka kepada manusia. Itulah awal pemulihan. Dari awal pemulihan ini terjadilah sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Titik turning point ke depan. Kiranya ini memberkati saudara. Saya pun rindu hal itu seperti terjadi pada diri saya, dan saya percaya Anda semua rindu. Oleh sebab itu,
Ingat, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ambil keputusan ini untuk Anda berani terbuka kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Dan Tuhan, Dia sebagai Tuhan yang datang tidak untuk menghakimi siapapun, tetapi Dia datang menyerahkan dirinya menjadi kasih karunia untuk keselamatan kita, telah mati di atas kayu salib untuk keselamatan Anda dan saya. Terima tawaran itu. Jikalau engkau tahu siapa yang berkata-kata kepadamu, niscaya engkau akan meminta kepadanya. Jikalau engkau tahu bahwa engkau bertemu dengan Tuhan, mari minta kepada Dia, Tuhan, tinggal masuklah ke dalam hidupku, karena aku siap terbuka. Aku siap terbuka dan aku mau dipulihkan. Dan firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita jadi ciptaan baru, dipakai Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu semua mengambil sikap seperti ini, mau jadi ciptaan baru. Tinggalkan yang lama, jadi ciptaan baru. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lama. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur diperdengarkan firman-Mu. Kami mau meresponi firman-Mu. Kami rindu untuk terbuka supaya ada pemulihan dalam hidup kami, dan lebih lanjut lagi supaya ada buah-buah pemulihan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami semua Tuhan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain melalui sikap awal kami terbuka, jujur, supaya kami dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu akan datang.